Selamat datang di program Bad News is Bad News and Good News is Good News. Kita akan menguak apa yang ada di balik berita. Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind demo itu. Kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya. Demikian Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di media mengenai maraknya aksi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Sayangnya setiap retorika itu menjelaskan dengan sendirinya bahwa yang terjadi sebetulnya adalah sebaliknya. Apalagi dengan alasan bahwa tidak mau menyebutkannya. Ya, kalau demikian bilang saja tidak tahu. Karena kalau misalnya tahu dan kemudian kejadiannya tetap seperti ini, tidak bisa diantisipasi, itu kenapa? Lebih konyol lagi, bukan? Mari kita sedikit muter-muter berlogika. Para demonstran biasanya mengaku, dan mungkin iya, buruh atau pekerja dirugikan. Artinya dalam persepsi ini, RUU tidak membela buruh. Tapi apakah itu artinya membela pengusaha? Jika pengusaha diuntungkan, maka patah argumen yang menyemangati pendemo adalah para pengusaha. Itu jadi mirip isu Bung Karno mengkudeta dirinya dalam peristiwa G30S yang diributkan kemarin itu. Meskipun pertanyaan-pertanyaan itu bisa diliarkan lagi dengan melihat konfigurasinya, di mana polisi dan juga tentara yang berkaitan dengan PSBB COVID-19 sudah menyatakan bahwa mereka akan menindak tegas aksi-aksi kerumunan massal. Tapi daripada menebak-nebak, mari kita lebih fokus lagi mengenai Omnibus Law Cipta Kerja itu. Dinamakan Omnibus Law karena memang rancangan undang-undang ini merevisi atau merangkum puluhan undang-undang yang selama ini tumpang tindih menjadi satu kesatuan undang-undang. Dan kita sudah bisa membayangkan akan ada banyak pihak yang dirugikan. Meskipun sebetulnya tujuannya adalah membangun satu sistem yang bisa fair, menguntungkan siapa saja sepanjang menepati undang-undang. Undang-undang ini terdiri dari begitu banyak pokok masalah, bukan hanya soal buruh, melainkan juga UMKM, lingkungan, pertanahan, investasi, dan lain sebagainya. Begitu kompleks. Ada sekitar 79 undang-undang yang dikoreksi untuk menjadi UU Cipta Kerja dengan 1244 pasal. Dengan bahasa hukum yang seperti biasanya belibet itu. Bad news is bad news and good news is good news. Di mana-mana berita baik adalah berita baik dan berita buruk adalah berita buruk. Dan ketika bertanya pada rumput yang bergoyang sudah berganti bertanya pada kursi, sesungguhnya Jokowi tak bisa menyandarkan pada model-model pendekatan Soeharto. Mengaku sudah mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, tetapi tetap saja tak mengetahui cara mengatasinya. Do it, Mr. President. Bukannya duit, meskipun duit itu penting.